Perkenalkan, nama saya Ari Muktiansyah dengan NIM 8111420348 dari Rombel 7, mata kuliah Hukum Internasional, hari Jumat jam 1 siang. Di sini saya akan memaparkan tentang kasus hukum internasional, yakni kontroversi klaim reok oleh Malaysia yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Baik, yang pertama pendahuluan, latar belakang. Di zaman sekarang ini, Indonesia seperti permadani kompleks di mana identitas lama berdasarkan kelompok etnis, bahasa, dan daerah harus bersaing dengan identitas nasional yang jauh lebih baru dibudidayakan. Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun yang terletak di Asia Tenggara. Karena masih satu rumpun, yaitu rumpun Melayu, maka negara Indonesia dan Malaysia mempunyai kebudayaan yang hampir sama. Hal ini karena dilatar belakangi oleh suku dan ras yang sama dari Melayu. Oleh karena itu, terkadang antara Indonesia dan Malaysia kerap terjadi konflik kebudayaan, seperti konflik pengakuan atau pengklaiman budaya oleh negara lain. Seperti yang kita ketahui, reok merupakan kebudayaan asli Indonesia, lebih spesifiknya dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Namun, pada bulan November tahun 2007, Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia melakukan kampanye pariwisata berupa Visit Malaysia 2007, Malaysia Truly Asia, yang menampilkan tari barongan yang sama persis dengan reok Ponorogo. Hal ini lantas membuat rakyat Indonesia marah terhadap tindakan Malaysia tersebut. Masalah hak milik atas warisan budaya ini yang kebanyakan sebenarnya sudah lama berada di kedua negara ini menjadi salah satu penyebab ketegangan dalam hubungan Indonesia dan Malaysia. Baik. Bab yang kedua yaitu pembahasan yang pertama yaitu fungsi reok dalam kebudayaan Ponorogo. Yang pertama, 1. Reok sebagai kesenian. Reok Ponorogo, meskipun bukan satu-satunya kesenian yang ada di Ponorogo, menikmati dominasi di bidang seni, memenuhi peran tradisionalnya sebagai hiburan di desa. Pertunjukan reok masih menarik perhatian penonton, meskipun sekarang pertunjukan dalam lingkungan itu lebih jarang dibandingkan daripada zaman Orde Baru. Ketika kepemilikan reok di tingkat desa diwajibkan, akan tetapi seperti banyak kesenian daerah di Indonesia sekarang, reok sedang mengalami perubahan besar seiring dengan pengaruh globalisasi dan proses desentralisasi. Cerita reok yang sekarang tidak merupakan kelangsungan tradisi dan kebiasaan lama saja, tetapi dipengaruhi perubahan dalam sistem pemerintahan, pendidikan, dan keadaan sosial Ponorogo yang telah mengubah fungsi dan arti reok bagi masyarakat Ponorogo. Kemudian fungsi yang kedua yaitu reok sebagai simbol Ponorogo. Bahwa reok sudah diangkat menjadi simbol Ponorogo tidak akan mengherankan siapapun, baik orang Ponorogo maupun orang Indonesia lainnya yang menyadari hal ini. Akan tetapi, pernyataan bahwa reok merupakan simbol Ponorogo tidak cukup untuk menjelaskan pentingnya simbol itu bagi orang Ponorogo, baik dalam lingkungan Ponorogo maupun di luar wilayah Ponorogo. Dalam konteks Indonesia, simbol merupakan sesuatu yang sangat penting, khususnya simbol yang berkaitan dengan kebudayaan. Pada zaman dahulu dan memang sampai sekarang, kebudayaan daerah sering disederhanakan menjadi kebudayaan fisik, seperti pakaian tradisional, rumah tradisional, dan kesenian tradisional. Hal ini terlihat dari perwakilan kebudayaan seperti Taman Mini di Jakarta, di mana keanekaragaman kebudayaan Indonesia dikemukakan dengan demikian. Kemudian fungsi reok yang ketiga yaitu reok sebagai harta benda Ponorogo. Oleh karena reok merupakan kesenian tradisional Ponorogo, sifat kepemilikan ini eksklusif dan khususnya sejak dalam tanda kutip pencurian reok dan dalam konteks luas rebutan warisan budaya oleh Malaysia, banyak responden merasakan keperluan melestarikan dan melindungi reok supaya tidak dicuri lagi.
Hal ini mencerminkan bahwa reog dipandang sebagai harta benda budaya Ponorogo, yaitu sesuatu yang merupakan milik mereka, sama seperti benda fisik. Dengan demikian, terlihat bahwa orang Ponorogo mempertaruhkan banyak dalam reog karena reog merupakan satu-satunya kesenian yang dapat dikatakan asli atau khas Ponorogo. Kemudian fungsi reog yang keempat yaitu perubahan, kelestarian, dan sekularisasi. Oleh karena reog merupakan satu-satunya kesenian tradisional Ponorogo, orang Ponorogo merasa bertanggung jawab untuk melestarikan reog. Usaha untuk melestarikannya sedang dilakukan oleh pariwisata yang mempromosikannya baik di dalam maupun di luar Ponorogo, dan juga dalam sistem pendidikan yang menjadi pelajaran reog bagian dari kurikulum sekolah. Namun, dampak dari globalisasi dan usaha pelestarian yang disengajakan itu sendiri mempengaruhi praktek reog. Hal itu khususnya pada saat reog diterima sebagai simbol Ponorogo dan harus bisa mewakili semua orang Ponorogo, yang tidak semuanya senang atau setuju dengan sejarah reog dan keterikatannya dengan kepercayaan dan mistik Jawa. Di sini peneliti akan membahas dua pengaruh besar pada praktek reog saat ini, yaitu sistem pendidikan dan Islam. Sekian 4 fungsi reog bagi kebudayaan Ponorogo. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu penyebab kontroversi mengenai pencurian reog. Dengan mempertimbangkan pentingnya reog sebagai satu-satunya perwujudan kebudayaan khas Ponorogo dan persepsi masyarakat pada saat pencurian bahwa Malaysia telah mengklaim reog, tak perlu diragukan lagi bahwa luasnya kontroversi ini disebabkan oleh media. Tetapi di bawah keributan itu terdapat beberapa kekeliruan tertentu dari pihak Malaysia. Menurut sudut pandang orang Ponorogo yang dapat dikenali, dengan merujuk kepada fungsi-fungsi reog dalam kebudayaan Ponorogo, di sini akan disampaikan data yang berkait dengan masalah yang menyinggung kepekaan orang Ponorogo. 1. Malaysia tidak mengakui Ponorogo sebagai tempat asal reog. Apakah Malaysia bertujuan untuk mengklaim reog ataupun tidak, fakta bahwa mereka tidak langsung mengakui Ponorogo sebagai tempat asal reog cukup untuk membuat marah masyarakat Ponorogo. Hal itu karena reog milik daerah lain dianggap tiru-tiruan saja atau pinjaman dari Ponorogo yang merupakan bumi reog sejati. Jika reog dilihat dari paradigma kepengarangan atau kepemilikan yang baru-baru ini dibebankan kepada kesenian, penggunaan reog oleh orang lain merupakan pelanggaran hukum hak cipta. Hal ini khususnya karena dalam kasus ini, harta benda budaya Ponorogo itu dimanfaatkan demi kepentingan ekonomi Malaysia untuk kebaikan pariwisata. Banyak informan yang mengaku mereka menginginkan reog bisa seperti batik yang diakui UNESCO pada tingkat internasional sebagai milik Indonesia. Mereka percaya hanya dengan langkah itu reog akan dapat dilindungi supaya tidak dapat dicuri lagi. Kemudian yang kedua yaitu si reog sebagai simbol fisik tidak boleh dirusak atau diubah. Terdapat beberapa informan yang tidak terima penjelasan resmi pemerintah bahwa Malaysia tidak pernah berniat untuk mengklaim reog. Bagi mereka, cukup bahwa simbol fisik reog yaitu topeng dadak merak yang dipakai dalam iklan pariwisata Malaysia itu tidak memuat tulisan reog Ponorogo. Fakta bahwa tulisan itu diganti dengan kata Malaysia lebih buruk lagi. Hal ini menunjukkan pentingnya simbol fisik itu bagi masyarakat Ponorogo. Kerusakan atau penyalahgunaan simbol itu untuk kepentingan orang lain dapat dengan mudah memicu kemarahan orang Ponorogo, karena simbol fisik itu digunakan untuk mewakili reog secara keseluruhan. Perubahan simbol penting ini menjadi kesalahan besar Malaysia karena dengan mengerti fungsi penting reog sebagai simbol Ponorogo, jelas bahwa orang Ponorogo tidak akan terima jika simbol itu dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, reog di Ponorogo merupakan hal yang sensitif. Oleh karena reog merupakan satu-satunya perwujudan budaya yang khas Ponorogo, masyarakat Ponorogo menunjukkan sensitivitas ekstrim terhadap reog tersebut. Mereka mempunyai perasaan kebanggaan luar biasa terhadap kesenian reog tersebut.
Dan rasa bangga itu mengakibatkan tanggapan yang luar biasa pula jika kesenian itu terancam dari luar. Hal itu tidak hanya berlaku dalam kasus pencurian, maksud saya dalam tanda kutip pencurian oleh negara Malaysia, tetapi juga kelihatan dalam tanggapan mereka terhadap saran bahwa reog diberi nama reog Indonesia, yang dapat ditafsirkan sebagai klaim dari pihak negara atau pemerintah pusat. Masyarakat Ponorogo melekat secara erat kepada reog sebagai satu-satunya hal yang membuat daerah dan kebudayaan mereka unik, dan hal itu berkontribusi kepada skala dan luasnya kontroversi saat orang Ponorogo merasa reog mereka diklaim Malaysia pada tahun 2007. Kemudian yang keempat yaitu faktor ketidaktahuan masyarakat. Walaupun penyebab-penyebab ini dapat sekarang ditemukan dengan tepat, penting disoroti bahwa banyak dari kontroversi yang terjadi merupakan akibat dari ketidaktahuan masyarakat Ponorogo yang bereaksi kepada laporan media tentang dalam tanda kutip pencurian reog dengan cara buta. Fakta-fakta kasus pencuriannya disebabkan hanya dari mulut ke mulut saja. Maksud saya dalam tanda kutip pencurian. Sehingga masyarakat Ponorogo bereaksi secara emosional tanpa mengetahui kejadiannya. Sekarang meskipun sebagian orang tidak puas dengan penyelesaian masalahnya, kebanyakan orang sudah tenang dan lebih berfokus kepada perlindungan dan pelestarian reog untuk masa depan. Baik. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu terjadinya konflik dan upaya penyelesaian. Ini merupakan bagian yang terpenting dalam presentasi ini. Jadi sedikit saya ulangi bahwasanya masalah tersebut muncul pada bulan November tahun 2007 di mana Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia melakukan kampanye pariwisata yakni Visit Malaysia 2007 Malaysia True Asia yang menampilkan tari barongan yang sama persis dengan reog Ponorogo. Hal ini membuat rakyat Indonesia khususnya masyarakat Ponorogo marah terhadap tindakan Malaysia tersebut. Sosok Singo Barong yang menjadi ikon terkenal reog Ponorogo yang memakai topeng dadak merah terkenalnya tanpa tulisan reog. Penampilan reog Ponorogo yang seharusnya ada tulisan Ponorogo, namun tulisan reog Ponorogo malah diganti dengan sebuah kata yaitu Malaysia. Banyak media Indonesia yang memberitakan bila Malaysia telah mengklaim reog sebagai kebudayaannya. Hal tersebut berdasarkan pencantuman barongan alias reog di situs resmi pariwisata Malaysia yang berkembang di wilayah Batu Pahat, Johor, dan Selangor. Kemudian pada tanggal 29 November tahun 2007, aksi unjuk rasa terjadi di depan Kedutaan Besar Malaysia, di Jakarta. Datuk Zainal Abidin Zain selaku Duta Besar Malaysia memberikan pernyataan bahwa kerajaan Malaysia tidak pernah mengklaim tari reog original dari Malaysia. Pemerintah Indonesia telah melakukan klarifikasi secara prosedur hukum terkait kontroversi klaim reog tersebut. Lalu pemerintah Kabupaten Ponorogo juga mengirim surat resmi kepada pemerintah Republik Indonesia perihal pernyataan keberatan terhadap portal website Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia untuk mengklarifikasi masalah tersebut kepada pemerintah Malaysia. Kemudian pada 5 Desember tahun 2007, Duta Besar Malaysia menyelenggarakan acara di Kedutaan Besar Malaysia yang dihadiri oleh Bupati Ponorogo juga. Duta Besar Malaysia menegaskan bahwasanya Malaysia tidak pernah mengklaim kesenian reog sebagai milik Malaysia. Akan tetapi kesenian barongan yang identik dengan reog Ponorogo dibawa oleh orang Indonesia ke Malaysia ratusan tahun yang lalu. Setelah melalui berbagai upaya, akhirnya permasalahan mengenai reog secara resmi sudah selesai. Sebenarnya, kasus ini merupakan kesalahpahaman mengenai hukum yang sedang mengalami pendefinisian ulang. Pemahaman kesenian sebagai harta benda budaya oleh pihak Ponorogo menyebabkan kasus ini dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Akan tetapi dalam kasus ini, kesenian yang dibahas sudah ada lama di Indonesia dan Malaysia. Paradigma kepengarangan kesenian yang dulu dianggap milik bersama menyebabkan kerancuan terkait status kesenian tersebut. Itu tadi adalah pemaparan saya terkait terjadinya konflik dan upaya penyelesaian dari kontroversi reog ini. Baik,
Kemudian bab yang ketiga atau terakhir yakni penutup yang berisi kesimpulan. Jadi kesimpulannya, dalam zaman globalisasi dan era desentralisasi ini, kebudayaan daerah di Indonesia mengalami perubahan akibat tekanan dari berbagai sudut. Pada saat ikatan baru kepada negara dan masuknya unsur-unsur dari luar menentang kelangsungan identitas lokal. Namun, desentralisasi politik di Indonesia dan pemindahan kewenangan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ke dalam tangan pemerintah daerah mendorong pengembalian kepada identitas budaya daerah. Interaksi kekuatan ini mengakibatkan perubahan dalam peran dan fungsi kesenian-kesenian Indonesia dalam masyarakat. Di Indonesia, yang modern, kebudayaan adalah milik daerah dan orang Indonesia kembali menganut tradisi-tradisi daerah sebagai ekspresi jati diri. Peneliti mempelajari bahwa reog memegang beberapa fungsi penting dalam kebudayaan Ponorogo dan konstruksi identitas Ponorogo. Kasus reog mirip dengan kasus kesenian Indonesia lainnya, yaitu kondisi dan situasi politik dan keberadaannya tantangan dari luar yang lebih banyak mengakibatkan penciptaan identitas budaya yang lebih kuat, dan kesenian tradisionalnya diangkat menjadi simbol identitas budaya tersebut. Meskipun reog masih dipraktekkan sebagai hiburan, fungsi ini sudah mulai dipudarkan oleh fungsi reog sebagai simbol budaya yang mewakili identitas Ponorogo. Perubahan itu juga didorong pemindahan reog dari tempat tradisionalnya di desa kepada sistem pendidikan, di mana proses sekularisasi yang sedang terjadi mematahkan ikatan reog dengan unsur-unsur kebudayaan Ponorogo lainnya. Kemudian dari analisis di atas dapat kita ketahui bahwasanya kontroversi pencurian reog Ponorogo oleh Malaysia sebenarnya tidak perlu terjadi. Selain dari sensitivitas orang Ponorogo terhadap reog, kontroversinya juga terjadi akibat dari pendefinisian ulang status kesenian secara hukum yang merupakan proses yang kompleks. Sedangkan dulu kesenian dianggap sebagai milik bersama, sekarang kepemilikan sebagai kesenian diberikan kepada negara atau pemerintah tingkat daerah, sesuai dengan hukum hak cipta internasional yang dipegang oleh UNESCO. Akan tetapi sifat seni adalah bahwa ia tidak terbatas oleh pembatasan negara ataupun buku-buku pedoman dasar yang disusun pemerintah. Seni adalah tempatnya ekspresi dan kreativitas, sehingga upaya untuk membatasi kesenian dan atau memperlakukannya dengan cara yang sama seperti objek fisik yang mempunyai pemilik tertentu pasti akan menimbulkan masalah. Dalam kasus ini, di mana kesenian yang dibicarakan sudah lama berada di kedua negara tersebut akibat migrasi selama jangka waktu yang panjang, pembebanan paradigma dan hukum baru ini mengakibatkan kesalahpahaman berkaitan dengan status reog yang menjadi kontroversi berskala besar sebagai akibat dari paparan media. Bagi bangsa Indonesia, kontroversi kasus ini menjadi tanda bahwa kebudayaan dan kesenian merupakan elemen penting bagi sebuah negara. Masyarakat Indonesia tidak boleh luput terkait hal tersebut, karena kebudayaan dan kesenian merupakan warisan peninggalan nenek moyang sejak zaman dahulu yang wajib dijaga dan dilestarikan agar tidak punah apalagi diklaim oleh negara lain. Kebudayaan dan kesenian tersebut juga bukan sekedar elemen penghias bagi sebuah bangsa, akan tetapi lebih ke harga diri dan identitas suatu bangsa yang wajib dilestarikan dan tidak boleh diklaim oleh negara lain. Kemudian, dalam penyelesaian suatu isu permasalahan, diperlukan konteks pemahaman akan sejarah dan latar belakang agar mengetahui dasar dari berdirinya suatu hal yang dipermasalahkan. Baik, kemudian bab yang ketiga atau terakhir yakni penutup yang berisi kesimpulan. Jadi kesimpulannya, dalam zaman globalisasi dan era desentralisasi ini, kebudayaan daerah di Indonesia mengalami perubahan akibat tekanan dari berbagai sudut. Pada saat ikatan baru kepada negara dan masuknya unsur-unsur dari luar menentang kelangsungan identitas lokal. Namun, desentralisasi politik di Indonesia dan pemindahan kewenangan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ke dalam tangan pemerintah daerah mendorong pengembalian kepada identitas budaya daerah. Interaksi kekuatan ini mengakibatkan perubahan dalam peran dan fungsi kesenian-kesenian Indonesia dalam masyarakat. Di Indonesia,
Di Indonesia yang modern, kebudayaan adalah milik daerah dan orang Indonesia kembali menganut tradisi-tradisi daerah sebagai ekspresi jati diri. Peneliti mempelajari bahwa reog memegang beberapa fungsi penting dalam kebudayaan Ponorogo dan konstruksi identitas Ponorogo. Kasus reog mirip dengan kasus kesenian Indonesia lainnya, yaitu kondisi dan situasi politik dan keberadaannya tantangan dari luar yang lebih banyak mengakibatkan penciptaan identitas budaya yang lebih kuat, dan kesenian tradisionalnya diangkat menjadi simbol identitas budaya tersebut. Meskipun reog masih dipraktekkan sebagai hiburan, fungsi ini sudah mulai dipudarkan oleh fungsi reog sebagai simbol budaya yang mewakili identitas Ponorogo. Perubahan itu juga didorong pemindahan reog dari tempat tradisionalnya di desa kepada sistem pendidikan, di mana proses sekularisasi yang sedang terjadi mematahkan ikatan reog dengan unsur-unsur kebudayaan Ponorogo lainnya. Kemudian dari analisis di atas dapat kita ketahui bahwasanya kontroversi pencurian reog Ponorogo oleh Malaysia sebenarnya tidak perlu terjadi. Selain dari sensitivitas orang Ponorogo terhadap reog, kontroversinya juga terjadi akibat dari pendefinisian ulang status kesenian secara hukum yang merupakan proses yang kompleks. Sedangkan dulu kesenian dianggap sebagai milik bersama, sekarang kepemilikan sebagai kesenian diberikan kepada negara atau pemerintah tingkat daerah, sesuai dengan hukum hak cipta internasional yang dipegang oleh UNESCO. Akan tetapi sifat seni adalah bahwa ia tidak terbatas oleh pembatasan negara ataupun buku-buku pedoman dasar yang disusun pemerintah. Seni adalah tempatnya ekspresi dan kreativitas, sehingga upaya untuk membatasi kesenian dan atau memperlakukannya dengan cara yang sama seperti objek fisik yang mempunyai pemilik tertentu pasti akan menimbulkan masalah. Dalam kasus ini, di mana kesenian yang dibicarakan sudah lama berada di kedua negara tersebut akibat migrasi selama jangka waktu yang panjang, pembebanan paradigma dan hukum baru ini mengakibatkan kesalahpahaman berkaitan dengan status reog yang menjadi kontroversi berskala besar sebagai akibat dari paparan media. Bagi bangsa Indonesia, kontroversi kasus ini menjadi tanda bahwa kebudayaan dan kesenian merupakan elemen penting bagi sebuah negara. Masyarakat Indonesia tidak boleh luput terkait hal tersebut, karena kebudayaan dan kesenian merupakan warisan peninggalan nenek moyang sejak zaman dahulu yang wajib dijaga dan dilestarikan agar tidak punah apalagi diklaim oleh negara lain. Kebudayaan dan kesenian tersebut juga bukan sekedar elemen penghias bagi sebuah bangsa, akan tetapi lebih ke harga diri dan identitas suatu bangsa yang wajib dilestarikan dan tidak boleh diklaim oleh negara lain. Kemudian, dalam penyelesaian suatu isu permasalahan, diperlukan konteks pemahaman akan sejarah dan latar belakang agar mengetahui dasar dari berdirinya suatu hal yang dipermasalahkan. Sekian pemaparan atau presentasi dari saya terkait kontroversi klaim reog oleh Malaysia yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.